Lihat guys, kepalanya ditoyor-toyor. Ini tuh katanya untuk mendapatkan ini berkah dari si orang ini nih. I don't know, gue gak tahu ini siapa. Tuh airnya kayak diciumin gitu. Jadi guys, baru-baru ini series film dari Malaysia berjudul Bid'ah viral di media sosial. Beberapa hari setelah perilisannya, film tersebut itu langsung mendapatkan sambutan hangat bukan hanya dari penonton Malaysia, bahkan banyak sekali dari penonton Indonesia. Film Bid'ah ini tuh menceritakan tentang seorang pemuka agama bernama Walid yang dianggap melakukan perbuatan bid'ah terhadap santri atau para muridnya. Nah, fun fact-nya, ternyata apa yang dilakukan Walid di film tersebut itu ternyata sering terjadi di Indonesia. Sebelum kita lihat video-video pembuktian bid'ah yang terjadi di Indonesia, kita sama-sama lihat dulu trailer film tersebut. Walid adalah jemaah Imam Mahdi untuk membawa umat manusia ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai sahabat semua, Salahuddin Al-Ayyubi kita sudah pun pulang. Walid perlukan pelapis di dalam jihad ummah ini. Baiduri tak minatlah dengan perjuangan dalam jemaah tu. Kau jangan biadab. Saya tahu awak tengah buat apa sekarang. Saya dekat sini, saya nak perjuangkan mak saya. Mengembalikan kewarasannya pada realiti jihad ummah. Awak nak selamatkan satu akidah, saya nak selamatkan satu jemaah. Matlamat kita sama. Wah, film Malaysia udah levelnya udah naik banget sih. Hidup dan mati saya adalah untuk jihad ummah. Dan kepada mursyid Walid Muhammad Mahdi Iman. Kamu semua akan bersama Walid dan Rasulullah untuk menuju ke syurga. Korang ni semua datang sini belajar untuk taat perintah Allah, bukan membelakangkan Allah macam ni. Siapa kau untuk tentukan betul atau salah? Kebaliknya bukan nak ajak aku tentang hukum. Kalau kita bergabung, strategi kita tepat, insya-Allah kita boleh selamatkan akidah jihad ummah demi Allah dan Rasul. Adakah semua yang kami katakan ini benar? Jadi bid'ah ini tuh kayak semacam mengagung-agungkan manusia gitu guys. Dan ini kalian bisa lihat ini ada satu cuplikan. Di sini ada seorang santri ataupun murid gitu ya yang disuruh menggunakan air bekas cucian kaki dari Walid ini. Dan ini yang dinamakan bid'ah guys. Fun fact-nya itu terjadi di Indonesia. Ada beberapa pemuka agama yang melakukan hal-hal seperti itu yang bakal kita lihat di video selanjutnya. Tanpa disadari, ternyata film Bid'ah merupakan sindiran keras terhadap oknum pemuka agama di Indonesia. Oknum ya, nggak semua. Lihat guys, kepalanya ditoyor-toyor. Ini tuh katanya untuk mendapatkan ini berkah dari si orang ini nih. I don't know, gue gak tahu ini siapa. Tuh airnya kayak diciumin gitu. Kepalanya ditoyor-toyor. Dan baginda Rasulullah kayaknya sama sekali gak melakukan hal seperti ini. Ada toyor-toyor kepala. Lihat, ciuman bukan mahram. Serial Bid'ah sekarang lagi ramai dibicarakan. Dan jujurlah, saya pribadi suka filmnya. Karena meskipun ini hanya fiksi, tapi isinya itu benar-benar cerminan dari kenyataan yang sering terjadi di sekitar kita. Serial ini membuka mata. Di luar sana kita lihat banyak orang berzikir sambil goyang-goyang sendiri, katanya supaya lebih khusyuk. Ada juga yang rela minum air bekas mandi gurunya, katanya suci dan berkah. Ada juga yang menikah atas nama agama, tapi caranya jauh dari syariat. Ada juga yang sampai mengkultuskan guru, ustaz, atau mursyid seolah-olah mereka nggak bisa salah. Bahkan dianggap wali yang setiap ucapannya itu pasti benar. Padahal mereka tetap manusia. Bisa salah, bisa keliru, bisa tergelincir. Karena semua perlu pelantara. Mau ente triliunan baca selawat sama Nabi, nggak bakalan ketemu Rasulullah kalau nggak pegang tangan guru ente. Masalahnya, kita kadang percaya terlalu buta. Apapun yang dikatakan guru kita, langsung diterima, tanpa dipikir, tanpa dicek. Dan itu bahaya. Karena kalau kita sudah mulai menggantungkan iman kita kepada manusia, kalau kita merasa nggak bisa dekat kepada Allah kecuali lewat Dia, kalau kita percaya air cuciannya itu membawa keselamatan, membawa berkah, maka kita harus tanya lagi ke diri sendiri. Masih luruskah akidah kita? Waktu Rasulullah SAW wafat, banyak sahabat nggak bisa terima.
Sampai Abu Bakar radhiyallahu anhu keluar dan berkata, "Ala man kana ya'budu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fa inna Muhammadan qad mat. Wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut." Itu pengingat besar. Nabi pun gak boleh disembah, apalagi manusia biasa. Teman-teman, guru, ustaz, mursyid, mereka itu pembimbing, tapi bukan perantara ibadah, bukan pengganti Tuhan. Kalau kita terlalu percaya sampai gak mau berpikir, sampai setiap kata-katanya dianggap suci, itu bisa jadi jalan menuju kesesatan tanpa kita sadari. Agama ini diturunkan untuk kita pahami, bukan untuk diikuti buta. Makanya, mari kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Apapun yang kita dengar, meskipun dari orang yang kita hormati, tetap harus kita timbang dengan ilmu. Karena iman itu mahal. Jangan sampai kita gadaikan iman kita demi mengikuti seseorang yang belum tentu benar. Beragama itu pakai hati, tapi juga harus pakai akal. Janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan. Dan jangan pula kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahui. Wow, I know, memang ada istilah kita harus menghormati, kita harus patuh pada guru kita. Tapi apa yang dikatakan oleh perempuan ini barusan itu sangat benar banget guys. Guru memang banyak sekali mengajarkan kepada kita, tapi di sisi lain juga kita harus mempertimbangkan apakah yang diajarkan tersebut itu sudah tepat dengan Al-Quran, dengan sunnah gitu. Guru juga tetap manusia, bisa salah dan juga bisa keliru juga. Makanya kita sebagai muridnya, kita harus punya akal. Di samping punya ilmu, kita juga harus punya akal. Bid'ah ini tuh kadang kita tidak sengaja melakukannya gitu. Pikiran kita itu kayak, gue pengen menghormati guru gue nih, gue kayak pengen sujud-sujud gitu-gitu. Sampai kayak berlebihan, dan pada akhirnya jatuhnya malah jadi bid'ah. Jadi biasa aja, guru tetap kita hormati, tapi ya dalam batas yang wajar, sesuai dengan apa yang Nabi ataupun Rasul contohkan gitu. Bahkan seorang Rasul pun ketika meninggal beliau gak mau disembah. Itu Rasul loh. Apalagi ini cuman kayak pembuka agama yang mohon maaf banget gitu ya. Itu tuh levelnya masih di bawah Rasul. Jadi sewajarnya aja guys. Dan mirisnya itu memang sampai saat ini terjadi di Indonesia. Dan rata-rata para muridnya itu susah banget atau batu banget untuk dibilangin gitu. Kayak mereka tuh udah punya prinsip dan udah tertanam banget dalam hatinya bahwa perbuatan yang dilakukan seperti kayak mencium kaki, mencium tangan yang bukan mahram bolak-balik sampai kayak kepalanya ditoyor-toyor gitu tuh perbuatan yang benar dan mendapatkan berkah gitu. Itu sering terjadi di Indonesia dan miris banget. Makanya banyak sekali orang-orang di Indonesia yang berpikiran bahwa film bid'ah dari Malaysia ini adalah sindiran keras buat pemuka agama, oknum pemuka agama di Indonesia. Pembuat film ini gak ada maksud untuk demikian, tapi kita sambung-sambungin gitu guys, karena memang terjadi banget di Indonesia. Dan gue gak tahu di Malaysia apakah hal ini terjadi juga atau enggak gitu. So itu saja video kali ini, dan apa pelajaran yang kita bisa ambil dari video kali ini guys, yaitu kita harus tetap menghormati guru kita, tetapi sewajarnya aja, sesuai dengan apa yang Rasul contohkan. Lakukan sesuai porsinya.